Tak pernah luput dari incaran penikmat plesir, pancarkan daya pikat lewat limpahan atraksi wisata. Orang menyebutnya kota cahaya. Paris, siapa yang sanggup meredupkan pesonanya? Bukan tragedi teror pertama yang dihadapi Paris, namun yang terjadi 13 November 2015 lalu membuat dunia sungguh miris. Aksi ini menjadi serangan paling mematikan di Prancis sejak Perang Dunia Kedua. 129 orang tewas, lebih dari 500 lainnya terluka. Stade de France, salah satu saksi bisunya. Stadion terbesar ke-6 di Eropa ini berada di utara Paris, tepatnya kawasan Saint-Denis. Kompetisi internasional sepak bola atau rugby dihelat di sini. Termasuk laga persahabatan tim sepak bola Prancis melawan Jerman yang digelar tepat di malam terjadinya serangan. Hafiz Budi, satu dari ribuan penonton malam itu, masih segar di ingatan mahasiswa asal Indonesia ini bagaimana rangkaian ledakan terjadi di sekitar stadion. Waktu kejadian serangan itu ya, 13 November itu, yang kamu lihat dan yang kamu dengar itu apa, Fis? Ketika waktu itu 13 November malam, saya sedang menonton pertandingan antara Perancis dengan Jerman di sini. Ketika itu ada ledakan di luar stadion, terdengar 3 kali. Saat itu, Fis, apa yang ada di pikiran orang-orang, terutama yang di dalam stadion ya? Waktu ledakan sendiri tidak panik, cuman ketika pertandingan selesai, itu ada yang bilang ilela, ilela, ilela dalam bahasa Indonesia artinya dia di sini, dia di sini. Nah, ketika itu chaos, semua penonton yang terakhir keluar dari stadion itu loncat ke dalam rumput, termasuk saya dan 2 teman saya yang dari Indonesia. Ketika itu kami sempat stuck di dalam selama sekitar 20 menit, tidak boleh keluar, tidak tahu alasannya kenapa, semua pintu ditutup. Setelah itu pintu barat yang hanya dibuka, semua pintu ditutup kecuali pintu barat dan di luar sudah ada polisi yang berjaga. 3 lokasi ledakan di sekitar Stade de France adalah pusat keramaian, dekat dengan restoran cepat saji dan pusat perbelanjaan. Sini satu lagi. Kemudian? Satu lagi sebelah sana. Iya. Ada satu lagi Di ujung. Iya, di ujung sana ada. Hafiz kemudian mengajak saya bertemu temannya Kartik, seorang non-muslim kelahiran Prancis, keturunan India. Halo, hai, Kartik. Suite à la vague d'attentats qui s'est déroulée à Paris, quelle est votre opinion sur la religion musulmane? J'ai des amis musulmans, comme j'avais dit, et je ne pas par contre la religion musulmane parce qu'il n'y a aucune religion dans le monde qui dit qu'il faut tuer les humains. Moi, je crois qu'il n'y a aucune religion qui dit qu'il faut tuer les humains avec des pistolets et tout. Il faut attaquer avec la bombe et tout ça. Donc, j'ai rien contre le musulman et la religion musulmane. Menapaki jejak tragedi 13 November, lokasi berikutnya menyimpan kisah paling pilu. Ungkapan duka cita masih membanjir. Lirik syair dan puisi kehilangan orang tersayang disandarkan di tepi trotoar, bersanding dengan rangkaian warna-warni kembang. Tepat di seberangnya, Bataclan, gedung pertunjukan juga kafe, tempat digelarnya pentas teater juga konser. Saat serangan terjadi, band asal Amerika Eagles of Death Metal tengah berada di panggung. Hingga sejurus, sekelompok teroris menghujani ruangan dengan peluru tak tentu arah. 89 orang tewas. Sebagian penonton saat itu sebisa mungkin menyelamatkan diri, termasuk lewat jendela samping gedung. Sisa duka masih ada, namun hanya optimisme yang dipelihara. Lewat secarik pengumuman, pemerintah meminta seluruh warga tunjukkan semangat kebersamaan untuk bangkit. Sudah berbulan-bulan sejak serangan terjadi di gedung ini, sampai sekarang Bataclan Cafe belum kembali beroperasi. Namun keluarga korban atau para kerabat
diminta untuk datang, mereka boleh datang untuk memberikan kesaksian ataupun informasi tentang korban. Warga Perancis dan seluruh orang yang ingin memberikan duka cita atau simpati juga bisa datang ke sini dan bisa memberikan sumbangsi berupa semangat lewat hashtag Nous sommes unis. Artinya kami semua bersatu. Tagar Nous sommes unis masih gencar beredar. Utamanya pasca serangan bom terjadi di Brussels, Belgia, 22 Maret lalu. Sepakat untuk semangat. Semangat untuk bersatu. Inilah cara yang dipilih warga Paris untuk melawan aksi teror. Berulang kali digempur serangan teroris, kota Paris berulang kali pula bangkit. Dampak paling kentara bisa jadi nampak di sektor pariwisata. Untuk membuktikannya, saya beranjak ke jantung kota Paris demi merasakan denyutnya. Sejak pertama kali digagas dan didirikan, bangunan ini mendapat kritik habis-habisan oleh banyak tokoh penting. Dibilang tidak berguna, merusak pemandangan, bahkan dibilang buang-buang uang. Tapi sekarang setidaknya setiap tahun ada 7 juta pengunjung datang ke monumen ini. Dan ini adalah rekor bahwa ini adalah monumen yang paling banyak dikunjungi manusia di seluruh dunia. Tour Eiffel atau Menara Eiffel. Rangkaian besi setinggi 325 meter ini awalnya dibangun sebagai pintu masuk Exposition Universelle, pameran dunia yang merayakan seabad revolusi Prancis. Izin berdiri Menara Eiffel awalnya hanya 20 tahun. Setelahnya harus dibongkar. Namun karena terbukti bermanfaat sebagai pemancar dan kepentingan transmisi, Menara Eiffel dibiarkan berdiri melewati batas kadaluarsa. Sudah 127 tahun sejak pertama kali dibuka, pesona ikon global Prancis ini sedikit pun tak pudar. Antrean pengunjung mengular senantiasa di hadapan loket demi bisa mendaki menara. Saya akhirnya menjejak level 2 jantung menara. Tentu saja disambut mewahnya pemanja mata. Panorama menakjubkan kemanapun pengunjung melempar pandangan. Bentang Taman Champ de Mars, juga lalu lalang kapal yang membelah Sungai Seine. Wujud indah kota yang membuat pengunjung tak mau beranjak. Sebetulnya pengunjung bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi di lantai 2 ini rasanya memang menyajikan pemandangan yang paling sempurna, memperlihatkan wajah Paris yang sangat indah. Begitu cantiknya, rasanya daya tarik sehebat ini sulit untuk dikalahkan oleh apapun, termasuk rasa takut karena teror. Belum puas menjelajah? Situs wisata berikutnya juga mustahil luput dari daftar wajib kunjung turis, Museum Louvre. Kubah kaca berbentuk piramid yang jadi khasnya adalah pintu masuk utama menuju museum, bangunan megah di sekelilingnya. Lebih dari 8 juta orang sambangi museum ini setiap tahun. Bangunan yang dibuat di abad 12 ini awalnya berfungsi sebagai benteng. Raja Louis XIV sempat menjadikannya tempat tinggal, hingga akhirnya ia pindah ke Istana Versailles. Bangunan ini baru menjelma jadi museum pada tahun 1793. Kini tak kurang dari 400.000 peninggalan sejarah dari abad pertengahan hingga abad ke-19 dipamerkan. Termasuk lukisan terkenal sekaligus paling misterius, Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci. Museum seluas lebih dari 60.000 meter persegi ini tak cuma menyimpan koleksi seni lukis dan pahat karya maestro benua biru.
Louvre juga persembahkan salah satu departemen terbarunya, karya seni Islam. Sekitar 14.000 koleksi bernafas Islami tampil mengagumkan. Sebagian koleksi merupakan hibah, baik dari anggota kerajaan, bangsawan, maupun kolektor. Deskripsi tiap benda seolah mengajak pengunjung berkelana mundur beratus tahun ke belakang. Lebih dari sekadar serpihan peninggalan bersejarah, setiap benda yang dipajang di museum ini selalu diberikan penjelasan yang mendalam serta nilai filosofis. Pengunjung tidak hanya mendapatkan pengetahuan yang baru, namun juga lebih memahami nilai-nilai luhur Islam. Lanjutkan misi selami jejak sejarah Muslim, rasanya saya tak mungkin tinggalkan Paris tanpa mengunjungi tempat ini. Grand Mosquée de Paris atau Masjid Raya Paris. Dibangun tahun 1922, masjid ini dibangun sebagai bentuk penghormatan pemerintah Perancis pada pasukan Muslim yang bertempur melawan Jerman saat Perang Dunia Pertama di tahun 1916. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga jadi pusat studi Islam. Saya bertemu dua kawan dari Persatuan Pelajar Indonesia. Seperti perantau Muslim lain, mereka juga andalkan masjid ini sebagai peraduan, damaikan hati dengan siraman rohani. Biasanya kegiatan apa yang sering diadakan di masjid ini? Paling rutin itu kan ada sholat Jumat berjamaah, itu pasti setiap Jumat. Kemudian ada juga ngaji bareng di dalam, yang kadang 2 bulan sekali itu ada seperti debat gitu. Jadi ngundang orang untuk datang ke sini untuk kita membahas tentang Islam. Jadi debat antara orang-orang yang Prancis dengan imamnya di sini. Jadi yang paling utama itu masalah kalau Islam itu bukan teroris, sebenarnya seperti itu. Bahkan orang taunya kan kalau Islam identiknya teroris dan sebagainya, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Misi mereka ya memperkenalkan Islam, lebih seperti itu. Pesan damai memancar kuat. Bak oase menyejukkan, masjid ini berikan kenyamanan beribadah kaum Muslim, juga menyambut dengan damai seluruh umat. Wisatawan, termasuk non-Muslim, bebas menjelajahi masjid ini. Lebih dari sekadar tempat sembahyang, Masjid Raya Paris telah menjelma jadi simbol toleransi umat beragama. Bertempat di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Prancis, sebuah kegiatan rutin akhir pekan berlangsung. Latihan pencaksilat. Sudah 10 tahun aktivitas ini eksis di bawah binaan Didin Alit atau Kang Didin. Layaknya bentuk kesenian lain, bela diri pencaksilat juga jadi sarana diplomasi budaya. Pencaksilatnya di Paris pada tahun 74 itu saya kesini dan sambil bekerja di perwakilan Republik Indonesia di UNESCO. Tapi pada tahun 70-an itu saya sudah pernah pentas di teater di Paris mengenai persilatan itu. Ya saya ngajarin mereka, terutama saya pakai bahasa Indonesia ya. Ya kalau mereka nggak ngerti baru pakai bahasa Prancis. Karena itu diajarkan secara budayanya dan bahasanya. Peserta latihan silat di KBRI bukan cuma remaja keturunan WNI. Warga asli Prancis pun ikut gandrung. Salah satunya Michel Faux. Warga Prancis berdarah Kamerun yang sangat cinta dengan budaya dan bahasa Indonesia. Kesungguhan berlatih pencaksilat
mengantarnya jadi salah satu pendekar andalan Asosiasi Pencaksilat KBRI Paris. Karena saya suka seni bela diri pun, saya temukan silat berkat teman yang ajak saya di sini. Terus saya lihat itu lebih luas dan saya belajar sendiri. Satu hal yang juga membuat Mika jatuh hati pada Indonesia. Sebagai seorang Muslim, Mika amat kagum dengan cara agama Islam berasimilasi dengan budaya tanah air. Saya terlalu tertarik sama tentang misalnya Wali Songo. Maksudnya pemikiran mereka tentang agama. Dan kalau saya baca-baca tentang mereka, saya menyadari mereka punya pikiran lebih lancar dan mereka tidak buang budaya Indonesia dan agama. Mereka campur. Damai jalankan perintah agama, damai hidup berdampingan dengan umat agama lain. Hal yang ia percaya mampu wujudkan dunia yang tentram. Hidup damai dalam keberagaman, satu hal yang juga saya temukan semangatnya di tempat ini. Dari sini, semangat toleransi dipancarkan secara luas. Ya, dipancarkan secara harfiah. Lewat gelombang frekuensi radio dengan jangkauan tingkat nasional. Inilah Ber FM. Ber adalah sebutan sehari-hari untuk warga Eropa keturunan Afrika Utara. Tak heran, nuansa Arab kental terasa lewat musik dan program acaranya. Meski demikian, Ber FM tak lantas proklamirkan diri sebagai radio muslim. Radio yang berdiri sejak 1989 ini justru ingin sebarkan semangat toleransi pada seluruh pendengarnya. Salah satu caranya dengan menyiarkan program bertajuk l'Islam au présent atau Islam masa kini. Voilà, et vous le savez, l'Islam au présent, c'est tous les samedis de 10h à 11h sur Beurre FM, et la télévision indonésienne est là pour une émission qui s'appelle Muslim Traveler. Alors, ils vont dans le monde entier, ils rencontrent les musulmans du monde entier. Program ini mengajak pendengarnya memahami Islam lebih dalam dengan menghadirkan imam terkemuka di Prancis, Mamoun Abdelali. Alors, les questions les plus posées par nos auditeurs sur Beurre FM dans notre émission l'Islam au présent relèvent surtout de la compatibilité de leurs pratiques religieuses avec leur vie, on va dire, quotidienne. C'est-à-dire le fait de réconcilier ou de concilier leur spiritualité avec leur citoyenneté. Ber FM juga jadi rujukan warga non-muslim yang penasaran dengan ajaran Islam. Pertanyaan itu terlebih datang bertubi-tubi pasca teror di sejumlah negara Eropa terjadi. Bien sûr, là, on intervient pour rassurer, pour expliquer aux gens que, effectivement, l'islam n'a rien à voir avec tout cela et que nous sommes souvent obligés de nous justifier, de réexpliquer. Mais il faut aussi comprendre que nous sommes face à des gens qui ne connaissent rien de l'islam. Ce sont des gens, là, yajhaloun, ils ne connaissent rien. Connaissent rien de cette religion qu'est l'islam. Donc il faut commencer avec eux à zéro. L'Islam au présent disiarkan setiap Sabtu siang selama 2 jam dipandu Philip Robichon. Philip percaya menghadirkan program yang menghibur dan interaktif adalah cara terbaik dekatkan nilai damai Islam pada publik. Saya kabar baik. Okay. Can you tell me about the mission of this radio? Because you said that the radio is becoming the bridge. But you know, bombing or attacks, there is nothing to see about Islam. This is what we know for sure. Muslims were seen with, were viewed with suspicion, we have to say. So we fight against that and against Islamophobia very strongly. This is our mission, yeah. Dalam Islam, toleransi adalah bagian dari keimanan. Agama ini mengajarkan tentang kesatuan umat manusia berlandaskan perbuatan baik serta kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 56.
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Membuktikan Islam sebagai agama damai tak perlu cara sulit. Dakwah Islam tak memukul, namun merangkul. Mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci. Sudah seharusnya kasih sayang dan kedamaian jadi tonggak eksistensi umat muslim sampai kapanpun.